Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jalur, kuota, dan jadwal seleksi masuk perguruan tinggi negeri bagi adik-adik kelas 12 SMA. Jadi tonton terus video ini ya. Yang pertama, SNMPTN, di mana minimum 20% berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri, di mana biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi ini adalah jalur pertama yang adik-adik bisa ikuti untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yang mana ini hanya menilai nilai rapot atau nilai akademik serta prestasi penunjang lainnya. Jadi tidak ada seleksi tertulis atau seleksi lewat komputer. Namun kuotanya hanya 20%, jadi manfaatkan adik-adik yang bisa atau sebagai siswa yang eligible untuk mendaftar di jalur ini. Kemudian yang kedua itu jalur SBMPTN, di mana minimumnya adalah 40% berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri. Pelaksanaan tesnya menggunakan komputer, di mana biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi oleh pemerintah. Jadi nanti seleksi UTBK ini dilakukan selama dua gelombang, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2, di mana adik-adik diminta untuk mengikuti seleksi berbasis komputer antara gelombang 1 dan gelombang 2, nanti akan dipilih nilai mana yang nilai terbaik. Seperti itu. Kemudian jalur mandiri itu maksimum 30% dapat menggunakan nilai UTBK. Nah, jadi kalau misalnya sudah tidak berhasil di jalur SNPTN, kemudian adik-adik berlanjut ke jalur SBMPTN, namun ketika tidak berhasil lagi, berlanjut ke jalur mandiri. Nah, ini kuota-kuota ini hanya untuk kampus yang berstatus sebagai BLU atau Badan Layanan Umum dan Satker atau Satuan Kerja. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Nah, kemudian sementara untuk PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, itu SBMPTN-nya minimum 30%, sementara seleksi mandirinya lebih banyak sebesar 50%, dan SNMPTN-nya sebesar 20%. Nah, kampus mana saja sih yang termasuk BLU dan Satker, dan kampus mana saja yang termasuk PTNBH? Jadi kita sebelum membahas itu, kakak ingin memberikan informasi bagaimana sih taunya 20%, 40%, dan 30% ini ketika adik-adik berada di sekolah tertentu. Misalnya adik-adik sekolah di SMA Negeri 1 Yogyakarta misalnya. Nah, kuota 20% ini apakah adik-adik masuk atau tidak SNPTN-nya? Nah, untuk mengeceknya, caranya yaitu silakan adik-adik membuka laman atau website LTMPT seperti ini ya. Jadi klik ltmpt.ac.id, kemudian nanti adik-adik boleh memilih, silakan memilih SNPTN 2022. Nah, kemudian scroll ke bawah, nanti adik-adik silakan mengklik kuota sekolah. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, adik-adik silakan memilih provinsi, klik di sini. Nah, sesuaikan dengan provinsi tempat adik-adik sekolah. Misalnya tadi di mana, di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini pilih kabupatennya, misalnya saja Bantul. Ini salah satu ya, contohnya saja. Nah, di Bantul ini ada banyak sekolah. Misalnya kita ambil yang akreditasinya A, MAN 4 Bantul misalnya. Nah, di sini MAN 4 Bantul ini akreditasinya A, kuota presentasi untuk siswanya sebesar 40% karena akreditasinya A, sehingga dari jumlah total siswa yang MIPA 73 yang berhak mengikuti SNPTN sebesar 30%. Kemudian IPS-nya dari 65 yang berhak mengikuti sebesar 26 atau 40% dari jumlah 65 siswa. Nah, jadi adik-adik silakan ukur kemampuan atau prestasi atau ranking adik-adik apakah kemudian memenuhi urutan 30 besar untuk MIPA, 26 besar untuk IPS. Begitupun sekolah-sekolah yang lain, adik-adik silakan mencari seperti langkah-langkah yang kakak ajarkan tadi ya. Nah, kembali ke Satker dan BLU ya, serta PTNBH. Nah,
Ini adalah kampus-kampus yang berstatus PTNBH. PTNBH itu adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kalau di grade kampus, PTNBH itu bisa dikategorikan sebagai kampus-kampus yang sudah mandiri ya secara keuangan. Itu yang pertama adalah UI, ada 15 kampus ya, UI, ITB, IPB, Unpad, UGM, ITS, Unair, Undip, Unhas, USU, UPI, UNS, UNAN, UB, serta yang baru-baru masuk PTNBH adalah Universitas Negeri Malang. Jadi ke-15 kampus ini kuota jalur mandirinya lebih banyak dibandingkan dengan kampus-kampus yang lainnya. Sehingga untuk jalur SBMPTN-nya sebesar 30%, sementara kampus yang BLU dan Satkernya hanya berkisar 40% atau di atas dari PTNBH. Nah, lalu pertanyaannya, mana itu kampus BLU dan Satker? Jadi, kampus yang termasuk BLU dan Satker adalah kampus-kampus yang selain dari kampus-kampus ini. Jadi kalau tidak disebutkan dari 15 kampus ini, berarti kampus itu termasuk kategori BLU dan atau Satker ya, satuan kerja. Nah, ini adalah jadwal SNPTN 2022, jangan sampai adik-adik terlewati jadwalnya. Yang pertama, registrasi akun LTMPT oleh sekolah sudah dilakukan dan sekarang masih berjalan itu dari 4 Januari sampai 8 Februari 2022. Nah, kemudian berlanjut setelah dilakukan registrasi sekolah, silakan adik-adik melakukan registrasi untuk akun siswa 10 Januari sampai 15 Februari 2022. Jadi jangan sampai lupa tanggal ini, registrasi dulu akun LTMPT untuk siswanya. Jika ingin mengetahui bagaimana cara meregistrasi akun LTMPT untuk siswa, silakan nonton video kakak sebelumnya, atau nanti kakak akan memberikan di deskripsi ya. Nah, kemudian untuk PDSS dan SNMPTN-nya, sosialisasinya sudah dilakukan oleh LTMPT dari 1 Desember sampai 8 Februari. Kemudian sosialisasi SNMPTN 1 Desember 2021 sampai 28 Februari 2022. Alhamdulillah sudah dilakukan dan masih berlangsung. Kemudian kegiatan PMB-nya 4 Januari 2022. Nah, ini yang paling penting juga, diharapkan pihak sekolah agar segera cepat menentukan siswa yang eligible, yaitu dari 4 Januari sampai 8 Februari 2022. Ini berdasarkan dari akreditasi sekolah serta kuota yang memenuhi sesuai dengan akreditasi sekolah tersebut. Misalnya akreditasi A kan jatahnya 40%. Jadi silakan pihak sekolah untuk memetakan siswa-siswa mana yang masuk kategori 40% terbaik di sekolahnya tersebut. Nah, kemudian pengisian PDSS 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting adalah pendaftaran SNMPTN tanggal 14 sampai 28 Februari 2022. Jadi jangan sampai lewat adik-adik tanggal 14 sampai 28 ini, adik-adik harus segera mendaftarkan diri, tentu dengan mengikuti langkah-langkah yang awalnya registrasi akun untuk siswa tadi, lalu berlanjut pada pendaftaran SNMPTN. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil SNPTN itu tanggal 29 Maret 2022. Nah, biasanya pada pengumuman hasil SNPTN ada irisan tanggal dengan pendaftaran UTBK SBMPTN. Jadi kalau pendaftaran UTBK itu berkisar antara 23 Maret sampai 15 April. Jadi belum pengumuman hasil SNPTN, UTBK sudah dibuka pendaftarannya. Namun disarankan untuk adik-adik yang sudah mendaftar SNMPTN agar tetap menunggu pengumuman resmi dari hasil SNMPTN. Entah itu adik-adik lulus atau tidak. Kalau kemudian lulus, alhamdulillah adik-adik melanjutkan proses selanjutnya. Sementara jika belum berhasil, adik-adik baru kemudian bisa mendaftarkan diri sebagai peserta UTBK SBMPTN. Nah, dan juga sistem sudah mengunci bagi adik-adik yang telah mendaftar SNMPTN sebelum tanggal 29 Maret ini, adik-adik belum bisa untuk daftar UTBK SBMPTN. Sementara untuk adik-adik yang tidak masuk kategori siswa eligible tadi atau tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru melalui jalur SNPTN, silakan langsung mendaftar UTBK SBMPTN berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 23 Maret sampai 15 April 2022.
Jadi, seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00 WIB. Jadi, misalnya tanggal pendaftaran SNMPTN ini sampai tanggal 28 Februari, jadi harus diperhatikan 28 Februarinya sampai tanggal 15.00 WIB. Namun, untuk menghindari segala macam gangguan, agar adik-adik lancar pendaftarannya, disarankan untuk segera mendaftar sesuai dengan tanggal di awal-awal. Misal tanggal 14, kalau nggak bisa 14, mungkin 15, 16 sampai sebelum tanggal 28 kalau bisa. Biasanya jaringan itu semakin di akhir-akhir itu karena banyak yang akses, biasanya akan kesulitan kita masuk. Seperti itu ya. Jadi demikian video ini, mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan kampus terbaik sesuai idamannya dengan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Atas segala kurangannya, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.